selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih semuanya adik-adik? Kak Tasya berharap semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, hari ini Kak Tasya mau mengajak kalian semua adik-adik yang ada di rumah untuk ibadah sekolah minggu. Sebelumnya, untuk pemanasan kita mau nyanyi lagu dulu. Jangan lupa disiapin kidung cerianya ya. Oke adik-adik, boleh sambil berdiri, jangan lupa gayanya ya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, sekarang kita boleh duduk kembali. Kita mau berdoa pembukaan untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah melindungi kami sampai pada hari ini. Terima kasih juga biarpun kami hanya bisa beribadah melalui online, tapi kami bisa datang untuk menghadap-Mu dan beribadah pada hari ini. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan berguna sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sangat matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Indahnya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk di pembacaan Mazmur kita kali ini ya. Kita buka kitabnya dari Mazmur 28 ayat 6 sampai 8. Mazmur 28 ayat 6 sampai 8. Tuhan perisaiku. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, mari kita sambut pembacaan Mazmur kita tadi dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Baik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Duduk yang manis, soalnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa coba yang bakalan cerita? Siapa? Kak Gina? Bukan dong. Siapa? Kak Gebi? Aduh, bukan juga. Siapa? Kak El? Bukan juga, salah. Yang akan cerita pada minggu hari ini adalah Oma Nunu. Duduk yang manis ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi hari Minggu pagi ini. Ya, kita mau mendengarkan cerita. Siapa yang mau dengar cerita di dalam firman Tuhan? Pagi hari ini, sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa. Ya, anak-anak, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Mari kita satu dalam doa. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ayo, sudah siap? Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Dan Tuhan sudah membangunkan kami, dan kami terus mandi untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarpun kami dari rumah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa mendengarkan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami serahkan pembacaan kami ini di pagi hari ini, sehingga anak-anak dapat mendengarnya dengan sungguh-sungguh untuk menikmati ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita membaca firman Tuhan. Anak-anak tahu, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat di 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Anak-anak udah siap Alkitabnya? Mari kita bersama-sama untuk membacanya, ya. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Ya, kita baca bersama-sama. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada pekerjaanmu itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghidangkan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kau teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan, mengambil roti. Sekian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, ada kata judulnya di sini, serakah, ya. Anak-anak tahu nggak kata serakah? Coba, kata serakah itu baik apa tidak? Tentu tidak baik. Didengarkannya aja sudah tidak enak, ya. Anak-anak, kata serakah itu bagi orang yang pelit, yang suka egois, suka mementingkan diri sendiri. Anak-anak kita diajarkan oleh Tuhan Yesus menjadi anak yang baik, tidak pelit, tidak serakah, ya. Ini ada suatu cerita, anak-anak mau dengar nggak? Cerita tentang seorang raja. Seorang raja yang pelit, punya makanannya banyak. Dia suka menimbun makanannya di dalam istananya.
di dalam kamarnya. Itu makanan semua. Sampai dia mengatakan kepada tukang, tolong pintu rumah saya dikecilkan, biar orang-orang tidak bisa masuk untuk mengambil makanannya di dalam. Nah, apa yang terjadi? Karena dia serakah, tidak mau membagi, makanan itu dia makan sendiri. Ya, makan sendiri sampai apa? Dia menjadi gemuk sekali. Gemuk. Karena dia serakah makan. Jadi makan sendiri punya makanan, pokoknya tidak mau membagi. Karena orang serakah tidak baik. Makan sendiri sampai perutnya jadi buncit. Nah, anak-anak, itu kebanyakan makan juga tidak sehat, ya. Tidak sehat karena perutnya buncit. Apa akhirnya? Orang pelit, orang serakah, akhirnya makanan yang ada di istana itu dimakan dia sendiri. Kekenyangan, tidak bisa bernapas, ya. Tidak bisa bernapas. Akhirnya dia apa? Meninggal. Dia mati karena kekenyangan. Nah, itu kita banyak makan juga bukan sehat, ya. Karena perutnya besar, meletus perutnya, akhirnya dia mati, ya. Anak-anak, nah, anak-anak tidak boleh pelit sama teman-temannya, ya. Apalagi sama di rumah ada adik, ada kakak. Kalau kita ada makanan, kita harus membagi, ya. Biarpun itu cuma satu, tapi kita harus membagi kepada adik apa kakak, ya. Tidak boleh menjadi anak serakah, ya. Itu kata serakah tidak baik, jelek artinya, ya. Nah, tapi Oma percaya anak-anak di rumah anak baik-baik, ya. Anak baik-baik yang selalu membagi, selalu memberi kepada saudaranya, kepada adiknya, ya. Tidak ada yang pasti Oma percaya anak-anak di rumah adalah anak yang baik, ya. Ya, anak-anak yang takut kepada Tuhan, ya. Ya, kalau anak-anak tidak takut kepada Tuhan, dia menjadi anak yang selalu tidak baik. Tidak baik itu dalam kata suka serakah, suka pelit. Nah, tapi Oma percaya anak-anak di rumah menjadi anak yang baik, ya. Nah, di sini juga Paulus mengatakan karena ini kata serakah ini ada jamuan untuk orang-orang di Korintus, udah nyiapin diundang mereka semua, tapi sayangnya itu tidak diundang semua. Nah, sebagian diundang itu udah disiapin makan, ya, di jemaat Korintus itu. Yang datang duluan orang-orang yang punya, orang-orang kaya lah, ya. Orang kaya udah datang duluan. Tapi Paulus bilang, kalian kan yang kaya, makan aja dari rumah sendiri, ya. Baru datang ke undangan sini. Tapi mereka udah datang duluan karena mereka serakah. Dihabisi makanannya itu, ya, sudah disiapkan. Yang datang yang lelah, yang lemah, yang lapar itu ke situ tidak dapat kebagian. Karena yang duluan datang itu orang-orangnya serakah, ya. Tidak baik dengan serakah. Kita kalau menjadi, kan kita pemberian makanan juga itu namanya berkat. Yang diberikan Tuhan, kita harus membagi, tidak dimakan sendiri. Kalau kita namanya berkat, ya, kita bagi-bagi, ya. Nanti berkat itu lagi bertambah lagi kepada kita, lebih banyak lagi karena kita sering membagi. Kalau anak serakah susah berkatnya, ya. Jadi Oma percaya anak-anak di rumah anak baik-baik yang suka membagi, ya. Nah, menjadi Rasul Paulus menasihatkan juga agar orang-orang kaya makannya di rumah, tapi dia udah datang duluan makan di sini. Jadi makanannya yang disiapkan habis. Jadi orang yang tadi lapar dia kebagian, ya. Itu namanya orang serakah. Jadi tidak ada sikap serakah akan
merugikan kita. Kita kalau serakah nggak punya teman, ya, merugikan diri kita sendiri. Nanti kita di lingkungan kita tempat tinggal tidak ada teman, ya, kita menjadi orang serakah. Tapi mulai hari ini, ya, mulai hari ini kita mari kita lawan serakah itu menjadi yang baik, ya, yang baik. Kita menjadi anak yang baik, yang sering memberi, ya, sering memberi dan tidak menjadi anak yang serakah, ya. Kita belajar, mari hari ini kita lawan, ya, biar melawan dengan kata serakah itu kita lawan, lenyapkan dari kita, ya, dari lingkungan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu sayang kepada saudara-saudara kita, adik kakak, ya. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa anak-anak Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus selalu merangkul anak-anak supaya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya. Itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu mengajarkan kita menjadi anak-anak yang tidak serakah, tidak pelit. Mari kita belajar untuk menjadi anak yang baik, selalu baik, dan selalu mengingatkan teman-temannya, memberi, membagi. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami berkat, selalu, dan kami takut akan Tuhan. Tuhan, jadikanlah anak-anak kami ini supaya menjadi anak yang selalu membagi dan selalu mengingat teman-temannya. Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi pelajaran buat kami semua, terutama buat anak-anak PA. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, sudah pada mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini kan? Nah, setelah adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, di sini Kak Tina mau ngasih aktivitas untuk adik-adik, baik anak TK, anak kecil, maupun anak tanggung ya. Untuk anak TK, dimohon orang tua, mama atau papa untuk mendampingi adik-adik ya. Yuk, langsung aja kita mulai aktivitasnya ya. Di sini ada aktivitas untuk anak TK. Pilihlah gambar yang merupakan sikap ingin berbagi dengan orang lain. Di sini ada 2 gambar, 1 atau 2. Jadi, adik-adik silakan untuk memilih manakah yang tepat untuk jawabannya. Selanjutnya, di sini ada aktivitas untuk anak kecil dan tanggung. Di sini ada 4 gambar. Adik-adik dapat memilih manakah yang bukan merupakan sikap serakah. Selanjutnya, aktivitas terakhir, adik-adik dapat mengucapkan bersama-sama ayat hafalan dari Lukas 6 ayat 36 yang berbunyi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekian aktivitas hari ini. Terima kasih. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Mu di dalam Alkitab. Anak, kita berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita doa syafaat.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada minggu pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami, biarpun kami di rumah masing-masing, kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami masing-masing yang ada di rumah. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat orang-orang yang sedang kelaparan di luar sana. Kiranya Tuhan memberikan mereka berkat, memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Yang sakit Tuhan juga, Tuhan berkati mereka. Tuhan angkat penyakitnya dari tubuh mereka masing-masing. Berarti Tuhan juga, kami juga berdoa, saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, yang terbaring Tuhan karena sakit, Tuhan tolong Tuhan jamah mereka, kiranya dapat kesembuhan. Berkati juga para dokter-dokter yang merawatnya, para perawat susternya, Tuhan juga berkati sehingga melalui tangan-tangan dokter dan para suster Tuhan, mereka dapat melayani yang sakit dengan yang baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja kami. Saat ini masih tertutup untuk kami beribadah Tuhan karena COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, hanya padamu yang ada kedamaian, ada semua yang Tuhan punya. Tapi kami cuma datang memohon kepadamu Tuhan. Tuhan lenyapkan corona dari bumi kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, sehingga Tuhan kembalikan kami pada semula seperti dahulu kala, yang kami bisa beribadah di gereja kami masing-masing. Begitu juga anak-anak ya Tuhan, bisa bersekolah di sekolahannya Tuhan. Semua Tuhan, apa yang kami rasakan pada saat ini Tuhan, tapi kami memohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan lenyapkan itu, Tuhan berikanlah sukacita kedamaian bagi kami kembali Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kami bisa beribadah di gereja kami masing-masing Tuhan, dan memuji memuliakan namamu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia, bagi perekonomian ya Tuhan. Pada saat ini lemah, hanya Tuhan yang tahu. Kami meminta memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan memulihkan bangsa kami Indonesia sekarang ini. Tuhan berkati yang banyak yang di PHK-kan Tuhan, yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dalam kesusahan, kelemahan pada saat ini ya Tuhan. Mereka bingung tidak punya kerjaan, tapi kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan selalu mendekati mereka-mereka yang telah sedih, kelemahan tubuh, kelemahan jiwa, banyak ya Tuhan, karena kesusahan dari COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami yakin percaya, Tuhan yang punya semuanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi kami meminta memohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan kembalikan yang terbaik bagi kami bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak PA yang sakit, kami tidak tahu siapa Tuhan, tapi hanya Tuhan yang tahu. Bagi di rumah mereka masing-masing Tuhan, yang sudah sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, yang sedih kiranya Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bagi para kakak-kakak layan PA Tuhan, di mana saja mereka berada saat ini di rumahnya ya Tuhan, apa sedang melayani Tuhan. Tuhan berkati kakak layan masing-masing. Berikan kami selalu sukacita, kedamaian, ketenteraman, dan kesehatan terutama Tuhan. Tuhan berikan kami sehingga kami tidak lupa selalu untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Tasya. Nah, sekarang setelah mendengarkan cerita dari Oma Nunu tadi, kita mau persembahan nih. Kak Tasya mau ngingetin supaya nanti persembahannya digabung sama mama papanya ya, supaya mama papanya bisa setor ke rekening gereja atau diantar langsung ke gedung gereja Samaria.
Adik-adik, sambil persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Nah, adik-adik boleh duduk yang manis kembali. Kita mau berdoa persembahan kita tadi ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami begitu banyak berkat. Ya Tuhan, pada hari ini kami memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan Yesus agar bisa berguna untuk kemuliaan dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dengan kata Tasya. Nah, sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita pada minggu hari ini. Jadi, semoga tadi ceritanya Oma Nunu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi kembali ya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, menenangkannya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengembalikan kita kembali pada minggu yang akan datang. Kita bisa beribadah lagi. Mari kita satu dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan anak-anak PA yang ada di rumahnya masing-masing dari sekarang dan selama-lamanya. Amin.